Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-132, Api Surgawi. Semua orang di alun-alun kosong terkejut ketika nyala api muncul di telapak tangan Xiaoyan. Bahkan banyak pesaing yang pilnya telah dihancurkan tidak lagi punya waktu untuk peduli dengan kuali obat di depan mereka. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Lusinan setengah kaisar di sekitar galeri pengamatan juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan. Lebih tepatnya, mereka sedang melihat nyala api yang megah di telapak tangan Xiaoyan. Mengingat pengalaman orang-orang tua ini, mereka mungkin tidak bisa mengenali jenis api surgawi yang ada di tangan Xiaoyan. Tapi mereka 100% yakin bahwa api di tangan Xiaoyan pastinya adalah api surgawi dari dunia ini. Kekuatan api surgawi tidak dapat diprediksi. Sekarang setelah api surgawi muncul, semua api akan tunduk padanya. Pertarungan antara mereka bertiga tidak perlu dilanjutkan. Bahkan jika Mo Di ingin terus bertarung dengan Xiaoyan, dia tidak punya peluang untuk menang di depan api surgawi. Bahkan jika dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk meningkatkan kekuatan api hitam, dia masih tidak mampu bersaing dengan Xiaoyan. Jika dia ingin mengalahkan Xiaoyan, dia hanya bisa menunggu sampai waktunya untuk memurnikan pil. Mendengus dingin keluar dari hidung Moudi saat dia melambaikan lengan bajunya. Sambil berpikir, dia dengan paksa menarik api hitam yang telah menjadi jinak seperti domba. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Hari ini, dia dengan kejam menampar dirinya sendiri beberapa kali di depan umum. Rasa sakit seperti ini menyebabkan alkemis peringkat 2 seperti dia menjadi sangat marah. Saudara Modi, mengapa kamu terburu-buru mengambil langkah mundur? Kamu belum memberiku sahammu. Jangan bilang kalau kamu, seorang alkemis peringkat 2 yang bermartabat, masih ingin mengingkari hutangmu di depan semua orang. Cukup banyak orang tanpa sadar tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan. Modi ini bisa dikatakan menempuh jalan yang sama dengan Ligan. Mata Modi hampir menyemburkan api karena perkataan Xiaoyan. Wajah lamanya langsung berubah saat dia berbalik. Kekejaman dalam hatinya tidak diketahui betapa hebatnya itu. Swoosh! Dengan lambaian lengan bajunya, suara angin kencang yang kencang langsung muncul. Sinar cahaya merah keemasan tiba-tiba keluar dari lengan baju Modi. Itu seperti sebilah pisau tajam yang membelah udara dan dengan kejam melesat ke arah Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyuman dingin saat melihat ini. Sebuah pikiran melewati hatinya dan nyala api melingkar yang cemerlang muncul entah dari mana di sekitar cahaya yang mengalir ketika itu melintas. Dengan paksa membungkusnya di dalamnya. Suara Ci. Hati Modi dipenuhi amarah terhadap Xiaoyan ketika dia melihat ini. Namun, amarahnya akhirnya berubah menjadi dengusan dingin. Dia mengibaskan lengan bajunya dan berjalan pergi. Sudut mulut Xiaoyan juga memperlihatkan sebuah senyum tipis. Dia secara alami tidak akan melepaskan kristal api merah. Adegan sebelumnya hanyalah tabir asap. Pada saat ini, kristal api merah telah jatuh ke dalam dunia yang telah dibuka oleh Xiaoyan. Setelah Modi pergi, Xiaoyan dengan santai melirik binatang kecil berwarna hijau emas yang masih berputar-putar di sekitar api surgawi di tangannya. Dia mengepalkan tangannya dan binatang kecil itu mengeluarkan desisan. Segera setelah itu, ia ditelan oleh api surgawi di tangan Xiaoyan. Di saat yang sama, Wei yang masih berdiri di samping Xiaoyan langsung menjadi pucat. Tenggorokannya bergulung tanpa sadar. Jelas, dia menderita luka dalam. Binatang hijau emas ini mengandung 1/10 dari esensinya. Pada saat ini, ia ditelan oleh api surgawi Xiaoyan. Tentu saja, Wei Yi tidak bisa menghindari cedera. Kulit di wajah lama Wei Yi berkedut hebat ketika dia melihat binatang hijau emasnya ditelan oleh api surgawi Xiaoyan. Gelombang suara gerinda keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, Wei Yi tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan marah ke arah Xiaoyan. Mulutnya dipenuhi amarah saat dia berteriak dengan keras. Yan Xiao, kamu setidaknya adalah seorang tetua nominal dari asosiasi alkemisku. Mengapa kamu menelan api binatang buasku tanpa alasan? Xiaoyan hanya meliriknya dengan santai sebagai tanggapan. Kemudian, dia berjalan menuju tempat duduknya. Ketika dia berjalan melewati Wei Yi, Xiaoyan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Mau dikalah dan membayar taruhannya. Saya melihat Anda tidak bergerak dan saya juga melihat benda kecil itu. Tentu saja, saya menerimanya. Sayangnya, itu hanya nyala api kecil dan tidak akan banyak berguna. Ya, ketika kata-kata Xiaoyan keluar, Wei Yi akhirnya tidak mampu menahannya.
Jejak darah segar perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya juga langsung memucat. Sebagai tanggapan, Guli, Cilin, dan yang lainnya di panggung menonton bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Mereka menoleh untuk melihat para peserta di Void Square yang belum pulih dari keterkejutannya dan segera meneriaki mereka. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Tidak ada perubahan waktu. Lanjutkan menyempurnakan pilnya. Saat suara Guli terdengar, suasana di alun-alun dengan cepat kembali seperti semula. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Pikiran semua orang juga berubah dengan cepat. Bab ke-133. Setelah seharian penuh keributan, pil obat yang tak terhitung jumlahnya perlahan mengalir lewat. Kursi juri di hari pertama akhirnya menjadi kosong saat langit mulai gelap. Bagi Xiaoyan dan yang lainnya, hari pertama hanyalah formalitas. Di sisa waktu, sebelum kompetisi alkemis tingkat tinggi, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan selama mereka mau. Guli dan yang lainnya, yang menjadi juri, tentu saja tidak seberuntung itu. Mereka harus terus duduk di sini hingga rapat akbar berakhir. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata bagi para ahli setengah kaisar ini. Malam sudah tiba. Dua sosok duduk di depan meja di dalam penginapan tersembunyi. Wei menatap Modi di seberangnya dengan ekspresi tidak ramah. Ada kewaspadaan di dalam matanya. Sebelum dia pergi, Modi diam-diam mengirimkan pesan kepadanya dan memintanya untuk bertemu di sini. Namun, Wei tidak tahu mengapa Modi mencarinya. Alasan mengapa Wei pada akhirnya datang ke sini adalah karena Modi telah memberitahunya bahwa dia harus datang jika dia ingin membalas dendam pada Xiaoyan. Kekeh, kakak Wei memang telah datang. Modi memiliki senyum hangat di wajahnya saat dia menatap Wei. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya di atas meja sebelum perlahan membuka mulutnya dan tertawa. Wei mendengus dingin saat melihat tindakan Modi. Dia membalikkan tubuhnya sedikit ke samping dan berbicara dingin dengan wajah tegas. Alasan mengapa aku yang dulu datang adalah karena aku ingin Yan Xiao mati. Dia tidak peduli dengan wajahku dan dengan paksa menelan api esensiku. Aku yang dulu pasti akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Aku yang dulu ingin dia tahu bahwa benda milikku, Wei, bukanlah benda yang bisa disentuh oleh bocah berambut kuning. Cahaya kuat tiba-tiba keluar dari mata lama Wei setelah suaranya terdengar. Kemarahannya melonjak dan teh di tangannya yang belum dia minum meledak bersamaan dengan cangkirnya. Mata Modi sedikit menyipit saat dia melirik ke arah Wei. Segera setelah itu, dia diam-diam mengalihkan pandangannya. Namun, kilatan gelap yang sangat tidak jelas melintas di mata Modi saat dia berbalik. Hehe, itu bagus. Karena kakak Wei ingin Yan Xiao mati, masalah ini akan lebih mudah ditangani. Aku yang dulu takut padamu akan menghalangi aku yang lama karena dia adalah anggota asosiasi alkemismu. Namun, dari kelihatannya, kita berdua bisa bergandengan tangan sekali saja. Mulut Modi melengkung membentuk senyuman gelap dan dingin. Wajahnya gelap dan jahat. Tangannya perlahan menggerakkan ruang di depannya dan wajah halus dan tampan muncul entah dari mana. Segera, Modi tiba-tiba mengepalkan tinjunya di akhir kata-katanya dan langsung berubah menjadi ketiadaan. Wei tidak berkomitmen saat dia mendengus dingin. Segera, nada suaranya berubah saat dia membuka mulutnya sekali lagi. Bicaralah. Kondisi apa yang kamu punya? Modi mengangkat alisnya sedikit. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan langsung ke pokok persoalan secepat itu. Hehe, saudara Wei, bagimu, tentu saja, ada hal lain yang sangat penting. Dengan senyum sinis, Modi menatap Wei dan berkata, mata Wei menyipit saat mendengar ini. Ini sangatlah penting. Saat ini, ia tidak kekurangan kekuasaan atau status. Bagaimana bisa ada sesuatu yang sangat penting? Wei dengan dingin mendengus. Namun, dia tidak mengatakan apapun sambil melihat ke arah Modi. Modi sepertinya telah memahami pikiran Wei. Dia mendengus 2 kali dan membuka mulut untuk berbicara sambil tersenyum. Saudara Wei, apakah menurutmu kamu melakukannya dengan baik? Namun menurut saya, hubungan Anda dengan Presiden Guli sangat buruk. Kemungkinan besar setengah dari kebencian terhadap Yan Xiao berasal dari Guli. Anda mencoba menabur perselisihan. Hebatnya, bukan saya yang mencoba menabur perselisihan. Namun, bukankah saat ini Anda berada dalam posisi yang dirugikan? Selama Guli adalah ketuanya, kamu tidak akan pernah punya kesempatan. Mata Wei menatap tajam ke arah Modi yang tersenyum di depannya setelah dia berbicara. Butuh waktu lama sebelum dia mendengus dingin dan berbicara dengan suara yang dalam. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Modi tersenyum sinis. Dia tahu bahwa Wei telah mengambil umpannya. Dia tersenyum dan berkata, apa yang ingin aku katakan adalah membiarkanmu menggantikan Guli yang lama itu. Mata Wei tiba-tiba mengeras sebelum suaranya terdengar.
Matanya menatap tajam ke arah Modi seolah dia ingin memakannya. Itu adalah beberapa saat kemudian sebelum dia dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka mulutnya untuk berbicara dengan Modi. Saya tahu bahwa Anda tidak akan membantu saya dengan gratis. Katakan padaku, apa kondisimu? Kekeh. Kakak Wei benar-benar berterus terang. Karena ini masalahnya. Aku yang dulu tidak akan bertele-tele. Aku bisa menemukan seseorang untuk membantumu membunuh Yan Xiao dan aku juga bisa membantumu mendapatkan posisi ketua asosiasi alkemis. Saya hanya memiliki dua tujuan. Pertama, api surgawi Yan Xiao adalah milik saya. Kulit di sudut mata Wei Yi bergetar hebat ketika kata-kata ini diucapkan. Dia akhirnya menganggukkan kepalanya dan berbicara dengan suara rendah. Terserah kamu. Anda akan membantu saya membunuh Yan Xiao. Saya sudah menebak tentang api surgawi. Apalagi, sudut mulut Mo di sekali lagi terangkat menjadi senyuman. Dia menyesap teh di cangkirnya. Segera, dia mengangkat matanya dan menatap mata Wei Yi. Matanya berkedip saat dia perlahan membuka mulutnya dan berbicara. Hal lainnya adalah kamu akan kalah dariku saat kita berdua bersaing dalam keterampilan alkimia. Bang, sebelum suaranya terdengar, kursi di bawah Wei Yi telah pecah dengan keras dan berubah menjadi pecahan. Meja kayu Jenen di sampingnya juga hancur berkeping-keping oleh tamparan keras. Wei Yi berdiri dan menatap tajam ke arah Mo. Suaranya sangat suram. Seolah-olah itu dipancarkan dari kedalaman neraka. Api hijau keemasan menyembur dari kedua matanya, menyebabkan ruang di depannya menjadi terdistorsi. Modi, kamu sebaiknya tidak melakukannya. Menjangkau 1 yard setelah mengambil 1 inci. Bukannya aku ingin meraih 1 yard setelah mengambil 1 inci. Namun, jika kamu ingin menggantikan Guli, kamu harus dikalahkan terlebih dahulu olehku. Guli mengundang Yan Xiao untuk menyerang. Wei Yi langsung menyadari ketika kata-katanya terdengar. Kota Kedatangan Selatan sangat ambisius. Asosiasi alkemis antara kedua kota telah membuat kesepakatan Kota Kedatangan Selatan dalam pertemuan besar alkemis ini. Ketuanya dari Asosiasi Alkemis Kota Liar Kuno akan digantikan oleh seseorang dari Kota Kedatangan Selatan. Jika bukan karena Guli ingin melindungi posisinya sebagai ketua, dia tidak akan mengundang Yan Xiao untuk menyerang. Hal yang lama. Kamu sudah menjagaku sejak lama. Jika saya mengizinkan Anda terus seperti ini, kemungkinan besar posisi saya akan diambil oleh Anda. Baiklah, aku bisa berjanji padamu. Namun, kamu tidak boleh melupakan perjanjian yang telah kamu buat sendiri. Modi mengangguk dan tersenyum saat melihat ini. Itu wajar saja. Aku tidak akan seperti Guli yang akan membakar jembatan setelah melintasinya. Untuk menyerang Yan Xiao, Modi juga tersenyum ketika mendengar ini. Dia melihat ke langit di luar dan perlahan membuka mulutnya untuk tertawa. Tunggu, saya sudah mengirim orang untuk mengawasinya. Begitu Yan Xiao bergerak, aku akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Dia, Yan Xiao, hanyalah seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Bersambung ke bab selanjutnya.